see stars in your eyes. I see stars in your eyes. I see stars in your eyes, baby. Oh, 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 oh. 和你一起，我不再怀疑。Oh, oh, 因为你就是我，我就是你。I see stars in your eyes. I see stars in your eyes. I see stars in your eyes, baby. Air yang saya pilih yang pertama amplitudonya tetap dan frekuensi minimum. Ketika air dinyalakan, maka akan terjadi gelombang seperti ini. Gelombang berjalan secara lambat, namun naik turun secara panjang gelombangnya. Lalu untuk frekuensi middle-nya, pola akan terjadi sedikit lebih cepat, namun pada hitungan yang stabil. Dan terakhir, frekuensi maksimum. Untuk frekuensi maksimum akan terjadi gelombang yang cepat dan gelombang akan semakin mengecil setelah gelombang akan mengecil. Setelah itu amplitudonya akan kita coba menjadi minimum, maka polanya akan terjadi seperti ini. Polanya akan berhenti dan tidak berjalan naik turun dengan frekuensi tetap. Dan amplitude yang tetap. Kembali gelombang atau polanya akan kembali stabil. Gelombang naik turun secara lebih cepat dari sebelumnya. Dapat kita lihat jika frekuensi dan amplitude tetap, maka ini yang terjadi. Kita dapat melihat pola gelombangnya, yaitu seperti ini. Pola gelombang akan terlihat lebih santai ketika frekuensi maksimum. Gelombang akan cepat dan mengecil. Dapat kita lihat yaitu seperti ini. Kita dapat membuat suara. Yang ketiga yaitu cahaya gelombang. Amplitudo tetap. Pola gelombang akan seperti ini. Kita akan menyalakan. Dan pada cahaya jika maksimum, maka akan terjadi naik turun. Dapat kita lihat yaitu seperti ini. Kita juga dapat menggunakan yaitu slide view, yaitu akan terjadi seperti ini. Dan juga kita bisa menggunakan secara slow, maka akan terjadi seperti ini. Dan gaya gelombang ada dua, yaitu yang pertama. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang interferensi cahaya. Maksimum dengan jarak 1500 nanometer, maka pola gelombangnya. Baik, yang dijelaskan selanjutnya yaitu mengenai slits atau celah. Yang pertama itu dalam satu celah. Di sini untuk mempermudah kita dalam menentukan besar gelombangnya, kita dapat menggunakan grafik yang berwarna putih. Saya akan letakkan pada sumber cahaya, dan
yang berwarna hitam akan saya letakkan di dalam tegak lurus terhadap cahaya. Di sini kita dapat melihat bahwa cahaya yang diberikan setelah melewati celah akan semakin mengecil. Dan semakin jauh cahaya dari sumber cahaya, maka cahaya akan semakin mengecil. Kita dapat melihat bahwa di samping penghalang cahaya yang diberikan ada tapi sangat kecil dan memungkinkan bahwa akan berwarna gelap. Baik, yang kedua yang dijelaskan yaitu dalam bentuk dua celah. Perbedaan dengan dua celah ini dengan satu celah yaitu terdapat cahaya di antara kedua celah tersebut. Untuk mempermudah kita juga harus menggunakan grafik, di mana grafik yang berwarna putih saya letakkan di dalam sumber cahaya, dan yang berwarna hitam saya letakkan di sini di perjumpaan cahaya dari celah pertama dengan celah kedua. Yang terdapat pada cahaya tersebut pada bagian tersebut terdapat cahaya, di mana cahaya tersebut berasal dari kedua celah ini yang digabungkan menjadi satu. Di sini saya akan mengurangi amplitude dulunya untuk mempermudah kita dalam melihat. Di sini sangat jelas bahwa gelombang dari sumber cahaya ini lebih besar daripada gelombang yang berada di antara kedua celah ini. Baik, cukup sekian hasil dari praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Oke, yang keempat yaitu difraksi. Yang pertama, pilih salah satu bentuk celah yang akan dilakukan dan proses apa yang akan terjadi. Dan di sini kita akan memilihnya celah yang berbentuk bulat saja. Yang kedua yaitu dengan panjang gelombang tetap, vanisasikan besar celah dan amati perubahan yang terjadi. Yang ketiga dengan besar celah tetap, vanisasikan panjang gelombang dan amati perubahan yang terjadi. Dan selanjutnya kita akan menentukan warna yang akan kita tentukan pada gelombang ini, dan kita akan memilihnya yang warna hijau, dan diameternya yaitu sampai jika celah kita perkecil maka gelombang akan membesar seperti ini. Dan begitu juga dengan sebaliknya, jika gelombang ini kita perbesar, jika celah ini kita perbesar, maka gelombang ini juga akan mengecil. Dan pada jarak antara terang pertama ke berikutnya makin membesar. Pada gelombang ini kita akan mencoba agar memperkecilnya, dan celah akan kita perbesar, dan gelombang pun akan semakin kecil. Maka kesimpulan pada materi difraksi ini yaitu jika celah semakin besar maka gelombang akan mengecil, dan jika gelombang semakin besar maka celah akan mengecil. Cukup sekianlah penjelasan kami mengenai difraksi. Terima kasih.